Guys, tahu nggak sih? Aku dapat film dari dosenku tentang kepemimpinan strategik yang cocok banget sama pembahasan kita di kelas. Film apa? Film apa tuh? Kamu tahu nggak film Disney tahun 2014? Judulnya Big Hero 6. Kayaknya pernah dengar deh. Gimana sih ceritanya? Jadi gini. Cerita dimulai di kota futuristik bernama San Francisco. Di sini kita ketemu sama Hiro Hamada, bocah 14 tahun yang jenius dan adaptif banget dalam bidang robotik. Tapi sayangnya, semua bakatnya dipakai buat mencari uang di pertarungan robot. Sampai akhirnya, kakaknya Tadashi Hamada datang bersimpati dengan menanyakan keadaan Hiro serta memperingatkan kalau pertarungan robot itu ilegal. Dengan kompetensi Tadashi, Hiro disarankan untuk mengembangkan potensinya di kampus. Tetapi Hiro menolak dan bersikeras mengikuti pertandingan robot ilegal. Tetapi Tadashi malah mengantarkannya ke Institut Teknologi San Francisco untuk menunjukkan teknologi yang diciptakan oleh teman-teman Tadashi. Sikap visioner, inspiratif, dan empati Tadashi menghasilkan Baymax, yaitu robot pendamping kesehatan. Tadashi mengatakan kepada Hiro bahwa teknologi itu diciptakan bukan sekedar hiburan atau uang, tetapi untuk membantu manusia. Kemudian, Tadashi mengenalkan Hiro kepada Profesor Callaghan, yaitu seorang penemu hukum robotik. Setelah berkenalan dengan profesor itu, Hiro bertekad untuk masuk ke kampus tersebut. Tapi dia tidak percaya diri untuk mengikuti pameran sainsnya. Di sini Tadashi memperlihatkan kepemimpinan suportif. Ia tidak memaksa, tapi membimbing Hiro lewat motivasi positif hingga Hiro menemukan idenya. Pemikiran inovatif Hiro membuatnya langsung mengeksekusi ide tersebut di garasi rumahnya. Saat hari pameran sains tiba, Tadashi menyemangati Hiro sehingga membuatnya percaya diri untuk menunjukkan microbot yang Hiro kembangkan. Setelah Hiro tampil dengan gaya komunikasi yang menarik, Tuan Krei menemui Hiro untuk menyatakan kekagumannya dan menawari pengembangan microbot di perusahaannya. Tetapi dengan sikap tegas, Hiro menolak tawaran dari Tuan Krei. Lalu, Profesor Callaghan pun memberi Hiro tiket masuk ke kampus impiannya. Tempat pameran tiba-tiba terbakar, tapi Profesor Callaghan masih di dalam. Tadashi bersikeras masuk tanpa memperdulikan dirinya. Dan tiba-tiba tempat pameran meledak yang membuat Tadashi dan Profesor Callaghan akhirnya meninggal. Kematian Tadashi membuat Hiro terpukul dan tidak mau pergi ke kampus. Saat kondisi terpukul, Baymax tiba-tiba aktif karena dia mendeteksi Hiro yang sedang kesakitan. Di sini Baymax mengatakan kalau microbot Hiro aktif, padahal yang tersisa hanya satu. Dengan penasaran, akhirnya Baymax mengikuti microbot serta diikuti oleh Hiro. Mereka menemukan banyak microbot di sebuah gudang terbengkalai. Di situ tiba-tiba mereka malah diserang oleh microbot yang dikendalikan sosok misterius bertopeng. Tetapi di sini mereka berhasil lolos dan kembali ke rumah. Saat Hiro berbincang dengan Baymax mengenai Tadashi, pikiran kritis Hiro mengatakan bahwa kecelakaan Tadashi pasti ada hubungannya dengan sosok misterius bertopeng tersebut. Untuk mengungkapkan kebenaran kematian Tadashi, Hiro memodifikasi Baymax menjadi robot tempur. Hiro dan Baymax kembali ke gudang terbengkalai untuk menangkap sosok misterius itu, tapi mereka tidak menemukan sosok tersebut di sana. Berbekal satu microbot di tangan Hiro, mereka akhirnya menemukan sosok misterius itu di pelabuhan. Sosok misterius itu muncul, lalu Hiro dan Baymax mengintipnya dari balik kontainer. Tetapi tiba-tiba teman Hiro datang yang membuat mereka sedikit terkejut. Mereka menanyakan keadaan dan keperluan Hiro di pelabuhan, namun Hiro di sini tidak terbuka dengan teman-temannya.
Sosok misterius itu menyadari keberadaan mereka, mulai menyerang dan berujung mereka memutuskan pergi ke rumah Fred. Sesampainya di rumah Fred, Hiro bertanya mengenai siapa pemilik simbol burung, karena ia mengira bahwa orang tersebut adalah dalang pembakaran gedung pameran. Fred pun berteori bahwa pemilik simbol tersebut adalah Tuan Krei. Saat ia melihat koleksi unik Fred, muncul jiwa kepemimpinan efektif Hiro yang melihat bahwa teman-temannya memiliki potensi masing-masing, sehingga Hiro dapat mengembangkannya dalam bentuk kostum superhero. Teman-teman Hiro akhirnya ingin membantu Hiro, tapi mereka sadar kekuatan tak sebanding dengan sosok misterius itu. Tetapi dengan kepemimpinan efektifnya dan penuh keyakinan, Hiro mengatakan bahwa teman-temannya bisa menandingi kekuatan sosok misterius dan mulai merancang kostum mereka. Setelah menguji coba kostum, mereka mencari sosok misterius itu di gudang terbengkalai dan menemukan monitor yang menayangkan uji coba proyek Silent Sparrow, di mana ada seorang wanita bernama Abigail yang menjadi objek uji cobanya. Sebelum masuk ke portal, salah satu peneliti menyadari adanya masalah, tetapi Tuan Krei bersikeras melanjutkan uji cobanya, yang berujung kegagalan dan membuat Abigail tidak bisa kembali. Di tengah penayangan uji coba, sosok misterius bertopeng muncul dan menyerang mereka. Hiro dan teman-temannya menyerang balik sosok misterius bertopeng dan berhasil membuka topengnya. Ternyata sosok misterius tersebut adalah Profesor Callaghan yang selamat dari kebakaran karena ia memanfaatkan microbot dari Hiro. Hiro marah karena ia merasa Tadashi mati sia-sia sehingga memerintahkan Baymax untuk membunuh Profesor Callaghan. Teman-temannya pun berusaha mencegah Baymax, tetapi gagal. Hingga akhirnya Honey Lemon berhasil memasukkan chip perawatan Baymax, sehingga Baymax kembali normal. Hiro merasa marah dan pulang untuk memperbaiki Baymax. Untuk meredam amarah Hiro, Baymax menayangkan rekaman Tadashi semasa hidupnya. Teman-teman Hiro akhirnya datang dan memberitahu fakta bahwa objek uji coba proyek Silent Sparrow adalah anak Profesor Callaghan. Mereka pun menyimpulkan bahwa Profesor ingin balas dendam kepada Tuan Krei atas kematian anaknya. Pada suatu siang, Tuan Krei berpidato dan tiba-tiba muncul miliaran microbot yang dikendalikan oleh Profesor Callaghan. Ia ingin membalas dengan memasukkan Tuan Krei ke portal Silent Sparrow. Hiro dan temannya datang mencegahnya, tetapi peperangan tetap terjadi dan kepemimpinan efektif Hiro ada di momen genting ini, yaitu ia menemukan cara dengan membiarkan microbot tersedot ke dalam portal. Portal pun menyedot apapun yang ada di sekitarnya dan tidak dapat dihentikan. Tiba-tiba Baymax menyadari adanya kehidupan di dalam portal. Akhirnya Hiro dan Baymax berani mengambil resiko dan masuk ke dalam portal. Di dalam portal mereka mendapati Abigail yang masih hidup dan berencana untuk membawanya keluar. Saat mereka berupaya keluar, mereka tertabrak puing-puing yang mengakibatkan mesin pendorong Baymax tidak berfungsi. Baymax berupaya mendorong dengan tangannya yang menjadi kekuatan utamanya. Tetapi sedihnya, Baymax meminta Hiro mengucapkan kata puas akan pelayanannya, yang berarti itu dapat menonaktifkan Baymax dan menyebabkan Baymax terperangkap di dalam portal. Pada akhir cerita, Hiro menemukan chip perawatan Baymax. Dengan kerja keras dan resilient Hiro, ia sukses menciptakan ulang Baymax untuk memenuhi harapan Tadashi membantu banyak orang. Jadi, Hiro dan Tadashi menunjukkan gaya kepemimpinan yang berbeda namun efektif. Hiro memimpin dengan visi dan inovasi, di mana ia melihat potensi setiap anggota tim dan memberikan mereka tools yang tepat sesuai keahlian masing-masing. Sementara Tadashi memimpin dengan empati dan teladan, di mana dia tidak memaksa Hiro berubah, tetapi menginspirasi dengan menunjukkan apa yang mungkin bisa dicapai. Keduanya membuktikan bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang kekuasaan, tapi tentang memberdayakan orang lain, mendengarkan ide tim, dan tetap berpegang pada nilai-nilai, bahkan saat menghadapi tekanan yang besar. Nah, jadi gitu guys. Bagus juga ya, menarik Iya, banget. Jadi kayak cerita Big Hero ini tidak hanya menghibur kita, tapi juga menampilkan sisi kepemimpinan strategis dari Hero dan juga si Tadashi-nya. Wow. Bagus.
aku ada kelas habis ini. Bye.